Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Julu Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi terbaru soal pertandingan. Dan malam hari ini bagaimana janji Worawut Srimaka dibayar tuntas untuk menggulung Persib 3-0. Memalukan memang ya. Ini tidak main-main karena masih ada satu leg di GBLA, namun dengan kekalahan 3-0 ini memperkecil peluang Persib Bandung untuk lolos ke fase 8 besar ya. Meskipun masih ada peluang, tapi ya ini tipis sekali karena saya melihat bagaimana kelemahan di sisi kiri ya, bek kiri yang dimiliki Bojan Hodak hanya meninggalkan Dewangga ya, sementara Julius Caesar harus tidak bermain karena cedera dan menempatkan Dewangga harusnya itu kan biasanya ditempati Barba ya, sehingga kuat. Jadi 2 gol yang ada itu memang tercipta dari kelemahan sisi kiri, back kiri yang dimiliki oleh Bojan Hodak. Namun dia tidak bisa ngapa-ngapain karena Levin Kurzawa juga belum fit bodinya. Dan sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat Anda para penonton baru yang udah like dan subscribe dan membagikan channel ini ke teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran buat kita di link kolom komentar, dan juga kritikan buat PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas. Baik rekan-rekan semuanya, dari Thailand sesuai yang udah kita keluarkan tadi siang, bahwasanya pelatih dari Ratchaburi itu berjanji pada penonton ataupun fans dari Ratchaburi ya, dia janjinya dia akan menggulung Persib Bandung, dan ini memang ditunaikan pada malam hari ini, di mana pertandingan yang digelar 90 menit dan dipimpin oleh wasit dari unit UEA ya, jadi Arab Saudi di sana ya, dan ini memang ya digulung ya, dan pertandingan yang cukup bagaimana kalau saya melihat adalah konsistensi dari pemain Ratchaburi dari babak pertama hingga babak terakhir ya. Bahkan gol itu dicetak pada babak pertama di menit kelima ya. Nomor 6 ini memang bagus bagaimana serangan kepada Persib Bandung itu memang selalu dimulai dari sisi Dewangga yang memang lemah, sisinya di sini lemah. Dan ketika Julius Caesar, saya udah katakan, ketika Julius Caesar ini cedera, maka saya udah waduh ini bahaya ini, karena biasanya di kiri itu diisi Barba, maka kuat tuh. Kalau Julius Caesar di tengah, maka Barbanya itu ada di wing kiri, wing back kiri. Sementara Dewangga belum bisa menutup pergerakan para pemain dari Ratchaburi untuk mereka itu menerobos ataupun melakukan akselerasi individual yang bisa melewati Dewangga. Ini beberapa kali. Gol pertama itu memang kesalahan dari sosok Dewangga yang tidak bisa menutup bagaimana ataupun mengcover ataupun mempressing bola-bola serangan yang masuk ke wilayah dia di back kiri. Ini dibaca Worawut Srimaka ketika Julius Caesar tidak bisa tampil, maka yang akan dimainkan adalah Dewangga. Nah, ini babak pertama sudah berakhir ya. Saya cuma begini, kalau kalah jangan banyak-banyak dalam hati saya ya, karena ini adalah 2 leg. Kalau nanti ada gol lagi ini bahaya. Nah, ternyata pergantian itu back back Ratchaburi itu dimasukkan, jadi back tengah menjadi back kiri, wing back kiri ya, pemain dari Malaysia ya kan nampaknya ya. Itu kemudian back yang baru masuk di babak kedua itu ternyata menjadi momok yang cukup mengerikan ya. Bagaimana serangan yang juga dimulai dari eranya Dewangga. Aduh Dewangga, aduh ini memang kekalahan dari seorang Bojan Hodak adalah dia memang
Iya, kehilangan Julio Cesar itu memang momok yang cukup mengerikan. Dewangga tidak bisa menutup ruang di kiri, sehingga bagaimana umpan yang cukup manis dari kapten Ratchaburi itu bisa disundul back dari Ratchaburi dan skornya ada 2-0. Sebenarnya sundulannya itu bisa untuk ditangkap oleh Teja Pakualam, namun situasi itu ya kita nggak tahu ya di lapangan. Teja apakah memang lagi ya nggak konsentrasi, nggak fokus karena kaget dan lain sebagainya, sehingga merusak konsentrasi dia, sehingga bola masuk ke dalam dua kakinya dia, sehingga memang pelan sebenarnya, harusnya tidak gol. Namun itu adalah kesalahan Teja Pakualam. Namun di penyelamatan Teja Pakualam dalam 90 menit itu juga cukup banyak, dan penampilan dari kiper dari Ratchaburi itu juga bagus. Bagaimana serangan-serangan tembakan dari William Barros, kemudian juga Berginio itu juga bisa ditekan, bisa diselamatkan oleh kiper Ratchaburi. Dan ini cukup mengagetkan juga ketika udah menit-menit terakhir ada gol lagi ini ya, pemain nomor 6 ya dari Ratchaburi ini mencetak brace dengan serangannya memang dari kiri, dimulai dari kiri. Ketika Layvin Kurzawa udah masuk, saya udah katakan Layvin Kurzawa secara body fitnessnya belum fit untuk dimainkan. Jadi karena dia udah nggak bermain setengah tahun, dan itu cukup mempengaruhi bagaimana seorang Kurzawa dalam sebuah liga ya, dalam pertandingan ataupun di ACL 2 ini berpengaruh sekali. Nah, kalau sudah begini ya udah ya, nomor 6 dari Ratchaburi berhasil mencetak brace 2 kali gol di menit 5 ya, babak pertama dan di menit akhir babak kedua, dan akhirnya dia juga diganti oleh back untuk menutup pertahanan yang ada di Ratchaburi agar serangan Persib itu bisa tumpul. Dan memang ya serangan-serangan yang sudah ada dilakukan kedua tim, hasilnya tetaplah 3-0 untuk kemenangan Ratchaburi. Namun ya begitulah pertandingan, kita nggak bisa mengkritik ABC karena itu adalah skema yang dimiliki Ratchaburi dan juga Persib. Bagaimana tadi penonton di Persib yang ada di tribun terdiam ya, karena kekalahan ini yang cukup memilukan ya, 3-0 tanpa balas di Thailand. Apakah ya nanti Persib ini mampu ya minimal 4-0 ya untuk dia itu bisa lolos ke 8 besar? Ini berat bos, 4 gol tanpa balas di kandang GBLA ya itu mustahil. Namun ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di GBLA, karena Worawat Srimaka ini permainannya ya kalau saya lihat itu menduplikasi apa yang sudah dilakukan Bojan Hodak selama fase grup. Mirip, pemain menumpuk di belakang, serangan hanya 3 minimal maksimal 4 orang. Itu aja udah bisa mencetak 3 gol ya. Karena efisiensi dan ketepatan dari para pemain yang ada di Ratchaburi betul-betul bagus ya, sehingga meskipun serangan dilakukan 3 hingga 4 saja itu sudah bisa menghasilkan gol. Dan ini juga bukan sebuah penutup untuk Persib untuk melaju, enggak, masih ada harapan. Karena ya nanti di tuan rumah di GBLA, apakah Bojan Hodak ini mampu merevisi semuanya, skemanya dia, apakah nanti masih ada Dewangga dimainkan sebagai starting 11 ataukah nanti Julio Cesar udah sembuh sehingga Barba bisa menempati sisi kiri, back kiri, kemudian Layvin Kurzawa yang ya secara body fitness belum memenuhi syarat sebagai pemain karena dia hanya bermain ya beberapa menit saja, karena ya memang kalau mengejar bola masih kekalahan, ada kekalahan dari pemain Ratchaburi. Itu yang bisa kita sampaikan buat Anda semuanya, dan selamat buat Ratchaburi, Anda masih akan berkunjung ke GBLA dan mudah-mudahan Persib bisa memenangkan laga berikutnya dengan 4 gol tanpa balas. Itu kalau bisa ya. Itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda. Berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya, dan saya Jelu Custen dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.
landmark.